konsep sakinah mawaddah warohmah ya, adalah konsep ikhtiar antara istri dan suami untuk menghadirkan kenyamanan. Karena sakinah itu ya adalah artinya nyaman, tentram, damai, bahagia. Ya, setelah ikhtiar nyaman, ada sakinah, maka Allah ya berikan bonusnya, yaitu mawadah warohmah. Mawadah itu apa? Pinuh kukanyaah kadedeh Allah gitu. Jadi mawadah warohmah itu pinuh kukanyaah kadedeh Allah. Sehingga seorang istri memusatkan dirinya untuk menerima kekurangan ya, dan menerima kekurangan kelebihan suami ya. Seorang suami pun seperti itu, menerima kekurangan kelebihan seorang istrinya, sehingga menyempurnakan ya, kalimat pasangan sempurna itu dengan beribadah kepada Allah. Semakin ia takut dengan Allah karena ibadah, maka dia akan semakin bisa memainkan peran sebagai istri dan suami ya. Jadi sakinah itu adalah kerja keras, perjuangan seorang istri dan seorang suami ya. Linknya cuma satu, seberapa dekat dia dengan Allah gitu. Jadi kalau misalnya dia tahu dan dia dekat dengan Allah, maka dia akan semakin takut dengan Allah. Kalau sudah takut dengan Allah, maka takut dengan ancaman Allah, yaitu neraka. Semakin dia takut dengan ancaman Allah, yaitu neraka, semakin dia taat kepada suaminya. Bukan karena takut kepada suami, tapi takut kepada Allah. Kan gitu konsepnya teteh. Engke upaya mebade nikah ya. Bunda doakan kalian disegerakan untuk menikah dan mendapatkan jodoh yang soleh. Amin gitu teh. Malu-malu. Sudah ada yang menikah, Cuk? Oh belum ya, Masya Allah. Kade catat ilmu. Kenapa? Oh udah menikah, alhamdulillah. Kenapa merah wajahnya? Ya, udah lama. Baru 6 bulan. Oh itu lagi asik-asiknya tuh. Ya, baru ini nih, pasti ada ayam, bebek ya. Bukan bebek, awas. Setahun dari situ ya. Kalau mau jatuh sekarang, awas jatuh gitu. Engke mah teu ningali sih. Enggak lah, enggak. Dan tidak akan begitu kalau misalnya seorang suami dan istri terus ada di majelis ilmu. Percaya deh teh ya, keharmonisan itu akan hadir dari dua pasangan ya, satu pasangan suami dan istri yang terus menerus mengupgrade ilmunya, yaitu ilmu Allah. Begitu, itu yang saya alami ya. Baik, ada 5 pilar ya, ada 5 kekuatan di dalam rumah tangga sehingga bisa menopang akhirnya menghadirkan sakinah mawaddah warohmah ya. Karena rumah tangga itu kita tidak hanya ngobrolin tentang yang asyiknya, ada yang tidak asyiknya ya kan, menunjukkan bahwa dunia itu adalah ujian. Di dalam rumah tangga pasti ujiannya itu beragam. Ada yang misalnya mertuanya ya, berawal dari mertua, berasal dari mertua. Ada yang berasal dari ibunya sendiri, ada yang berasal dari adiknya, kakaknya. Semuanya adalah ujian. Maka lulus tidaknya ujian di dalam rumah tangga itu berawal dari ya, seberapa dekat dan seberapa banyak ilmu Allah yang kita miliki. Maka kekuatan yang pertama atau pilar yang pertama adalah kekuatan agama dan ilmu Allah. Gitu. Hari ini saya menyaksikan TV-TV yang menyodorkan berita, buat saya itu sebetulnya tidak memberikan edukatif kepada anak-anak yang melihatnya itu setiap pagi. Ya, itu ada seorang suami, ya, seorang ayah yang memperkosa sudah 5 tahun, ya, anaknya yang berusia 12 tahun dengan diancam tidak diberikan biaya. Terakhir ditemukan oleh istrinya dan menjerit, langsung dilaporkan ke polisi.
Kemudian ada tadi banget, hangat-hangatnya itu. Seorang ibu memberikan racun kepada anaknya yang 2 dan mati. Kemudian dia bunuh diri dan disaksikan oleh suaminya. Kemudian ada seorang yang buat saya sebagai seorang istri merasa bukan hanya sedih tapi menyayat hati, ya, bahwa seorang istri dimutilasi 11 bagian oleh suaminya. Kenapa? Karena dicela pengangguran, dipoyo, nganggur gitu. Kenapa semuanya terjadi? Kriminalitas yang terjadi, baik itu di pedalaman ataupun di kota-kota, ya, ada di titik apakah mereka bertuhan, apakah mereka beragama, apakah mereka percaya dengan Allah, apakah mereka dekat dengan Allah. Kita bandingkan teh. Ikhwan dan akhwat fillah di luar sana yang menyaksikan kami di Belajar Mengaji, baik itu di YouTube dan Instagram, ya, mengenai 5 pilar ini. Yang pertama dalam rumah tangga adalah kekuatan agama. Itu sangat berpengaruh besar dengan keberlangsungan keharmonisan dalam rumah tangga. Betapa tidak di luar sana yang mengatasnamakan ateis, yang tidak bertuhan, ya, misal di Korea atau di Jepang, jika mereka mentok, ya, berada di, ya, ketidakoptimisan atau menyerah dengan keadaan, pasti lompatnya bunuh diri. Dengarkan teteh-teteh mungkin yang seneng Korea, pasti ya kan, menggantung dirinya, apapun itu. Masalahnya adalah karena mereka tidak merasa ada yang melindungi, karena mereka tidak percaya dengan Tuhan yang selalu menjadi solusi. Bujeng-bujeng mereka yang tidak bertuhan, mereka yang mengatasnamakan di KTP-nya adalah orang Muslim, seringkali terjebak, ya, karena apa? Karena tidak berkualitas Muslimnya, hanya KTP saja, tidak merasa butuh dengan Tuhan Allah Azza wa Jalla, tidak merasa butuh. Kalau butuh mah pasti ada di masjid. Kalau butuh mah dia pasti akan merengek kepada Allah dengan doanya di sepertiga malam tentang dunia. Apapun itu ujiannya gitu. Jadi solusi dari semua persoalan di dunia adalah Allah. Karena kata Allah dalam Quran surat Al-Baqarah 155 menyatakan, ya kan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa la nabluwannakum bisyai minal khauf. Kamu akan diberikan ujian. Ibarat anak SD, SMP, SMA, SMK yang diberikan ujian hari ini PTS. Pasti itu setelah PTS ada UKK, setelah UKK ada lagi ujian lagi. Nanti di kelas 6 misalnya ada imtihan, kita pun ada imtihannya.